Selamat. Malam, Kak. Oke, karena berhubung udah jam 19.17, jadi kita mulai aja ya. Ini yang lain tidak mau jam kah? Hanya aku dan Bagas kah yang video call? Oke, yang lain mungkin teman yang lain, aku semalam dulu deh. Absen juga pakai lagu. Tadi aku lihat Bagas kayaknya lagi nyanyi ya. Lagi lagu apa Bagas? Hmm? Nyanyi lagu apa? Apakah saya menjawab? Oke, udah. Kalau begitu ya kita mulai aja ya ke materinya. Jadi pada pertemuan kali ini tuh kita bakal ini jadi pertemuan tentang administrasi beasiswa unggulan yang terakhir. Jadi sesudah administrasi kita bakalan masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Dan di materi sekarang tuh kita membahas tentang surat rekomendasi, terus ada juga ya, ada juga surat pernyataan dan juga sertifikat administrasi dan juga administrasi yang lainnya. Dan aku memang nggak buat PPT karena ini sudah aku jelaskan ya sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah surat rekomendasi. Buat Kak Gila, apakah bisa di-share screen, Kak? Jadi kan kemarin aku juga udah ada jelasin kan tentang syarat administrasi dari beasiswa unggulan dan menurut aku itu juga sudah sangat jelas. Jadi atau kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanya juga atau mungkin teman-teman yang kemarin nggak gabung dan malam ini gabung boleh ditanya aja. Jadi ini dia untuk surat rekomendasi yang aku lampirkan. Ini tuh kemarin ada template-nya dan kita template-nya sebenarnya hanya ini. Jadi surat rekomendasi mengikuti program beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terus ada nama si pemberi rekomendasi. Dalam hal ini tuh adalah kepala sekolah. Nah, kayak yang aku bilang kemarin, karena kan di saat pendaftaran beasiswa unggulan ini tuh, pada saat pendaftaran beasiswa unggulan ini tuh udah libur sekolah ya. Jadi bertemu dengan kepala sekolah sebenarnya juga sangat sulit gitu. Jadi ini memang suratnya aku yang buat, cuman dengan persetujuan kita rekomendasi. Terus ada nama, terus jabatan, instansi, alamat, nomor telepon, email, dan juga ini memberikan rekomendasi kepada saya, aku, aduh, tempat tanggal lahir, terus prodi, dan juga universitas yang akan aku tuju di perguruan tinggi beasiswa unggulan. Terus di sini, ini ada juga nih catatan ini yang kemarin aku bilang ya, di sini tuh memang udah ditentukan dari pihak beasiswa unggulannya, ada kepemimpinan, ada partisipasi dalam komunitas, potensi untuk maju, integritas, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga sehat jasmani dan rohani. Jadi ini tuh juga atas persetujuan dari beliau, tetapi ini tuh memang harus kita sesuaikan ya, jangan mentang-mentang untuk syarat administrasi kita buat semuanya sangat baik gitu. Padahal mungkin kenyataannya bukan begitu. Jadi memang kalau dari beliau itu kepemimpinan itu sudah sangat baik, partisipasi dalam komunitas juga sangat baik, potensi untuk maju sangat baik, integritas juga sangat baik, tetapi untuk kemampuan berbahasa Inggris aku itu masih baik karena ya belum terfluent itu.
Dan ini selanjutnya ada sehat jasmani dan juga rohani. Nah, terus di slide kedua, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, itu adalah gambaran kenapa si rekomendasi ini memberikan aku nilai ini. Jadi boleh Kak Sila untuk slide kedua. Nah, ini dia. Jadi di slide kedua itu, oh, nah ini ada alasan memberikan rekomendasi. Jadi kalau dari kepala sekolah sebaiknya rekomendasi itu, kata yang pertama itu adalah saya mengenal Ananda Uli Hidayah sebagai seorang siswa yang berprestasi baik dari sisi akademik maupun non akademik. Terus dijelaskanlah kenapa beliau memberikan aku penilaian seperti yang tadi itu karena kata beliau itu saya aktif ikut lomba terus juga mengajukan surat rekomendasi untuk persyaratan mengikuti lomba. Jadi ini tuh kayak sebulan sekali kan kalau misalnya ada lomba tuh bakal ada surat dari sekolah ya, baik itu surat keterangan aktif dan lain sebagainya. Jadi saking seringnya ke kepala sekolah tuh jadi ini sebulan sekali Ananda Ulun aktif mengajukan surat rekomendasi untuk persyaratan mengikuti lomba. Terus aku juga dijelaskan merupakan salah satu siswa lulusan terbaik di 2023-2024 karena aku juga eligible satu. Terus inilah bisa kalian baca sendiri karena aku juga sebenarnya cukup malu membacanya. Nanti ini dibilang flexing gitu ya. Tapi sebenarnya inilah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta surat rekomendasi, ini boleh juga dilampirkan kayak misalnya contohnya seperti ini Pak begitu. Jadi nanti disesuaikan saja sama keadaan masing-masing. Kayak kalau misalnya memang aktifnya di organisasi, ya udah di suratnya itu dibuat alasan memberikan rekomendasi karena memang aktif itu. Kalau misalnya organisasi itu kan udah pasti mempunyai kepemimpinan yang baik. Jadi nanti di kepemimpinannya itu diisi sangat baik, terus alasannya ya udah kita bilang karena memang aktif dalam organisasi dan juga membangun sekolah seperti itu. Ini juga ada yang udah aku mention semalam, ada DLS, terus ada Q juga, prestasi aku juga ada beberapa yang dilampirkan di sini. Terus di akhirnya itu ada disebutin gini, Ananda Ulil, eh, mana? Saya sebagai kepala sekolah merasa senang dan bangga merekomendasikan Ananda Ulil untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa unggulan tahun 2024. Jadi ditegaskan bahwa Ananda Ulil adalah orang yang sangat gigih, memiliki kepemimpinan yang baik, dan memiliki potensi untuk maju. Sehingga saya yakin Ananda Ulil merupakan seseorang yang tepat untuk menjadi awardi beasiswa unggulan demi mewujudkan cita-citanya. Seperti yang selalu Ananda Ulil. Gitu. Jadi dijelaskan juga di akhirnya itu bahwa kenapa layak, kenapa dia itu mau memberikan kamu rekomendasi untuk sebagai calon awardi gitu. Udah sih gini aja untuk surat rekomendasi. Untuk bagian surat rekomendasi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada nggak? Aku Kak Ini, oke, izin silahkan. Kak, eh, perkenalkan saya Auril. Eh, saat ini saya sedang aktif kuliah mahasiswa ongoing semester 2. Nah, kan tadi Kak Ulil tuh ngasih contoh yang surat rekomendasi kita masih maba ya. Nah, kalau untuk nanti surat rekomendasi ke apa ke untuk mahasiswa kan eh, kemarin tuh sempat ada yang bilang ke dosen ataupun boleh ke dekan fakultas. Nah, mungkin kalau dari Kaulil sendiri sebenarnya gimana sih surat rekomendasi kalau misalkan untuk mahasiswa ongoing itu kemana aja sebaiknya gitu. Dan nantinya
Paling isinya itu bagaimana, apakah sama dengan ketika kita mau apa minta surat rekomendasi ke guru BK atau kepala sekolah gitu. Oke, baik. Izin jawab ya. Nah, jadi untuk template surat rekomendasinya itu tetap sama aja. Jadi template-nya tetap gini. Cuman nanti kalau ke dosen itu saran aku memang gini ya. Memang dosen yang dekat sama kamu gitu. Antara dosen pembimbing akademik ataupun dosen yang memang dekat sama kamu di matkul apapun itu gitu. Jadi sesudah itu nanti bisa dilegalisir di fakultas untuk apanya kan untuk validitasnya gitu. Jadi jangan cuma dari si dosen pembimbing akademik ataupun dosen mata kuliah ini, tapi juga dilegalisir di fakultas gitu. Jadi untuk saran aku memang boleh sih sama dosen ataupun dosen pembimbing akademik. Apakah menjawab, Auril? Izin bertanya kembali, maksudnya tadi dilegalisir ke fakultas tuh jadinya kita ke fakultasnya tuh ngebawa surat rekomendasi dari dosen yang udah kita mintai gitu atau gimana, Teh? Betul. Jadi yang udah ditandatangani si dosen itu kita bawa untuk kita katakan bahwa saya minta surat rekomendasi untuk mengikuti beasiswa unggulan dan sudah dapat dari dosen ini dibilang gitu kan. Terus tinggal minta legalisirnya gitu. Oh, oke, baik, baik. Paham. Berarti kalau untuk ke fakultas hanya minta legalisirnya saja ya, Kak. Iya betul. Soalnya di Universitas Negeri Medan memang begitu. Nanti boleh tanya-tanya juga di universitas kamu dari universitas mana tadi? Aku dari Unpad. Oke, oke, dari Unpad. Nanti bisa langsung kayak gitu aja ya, bawa surat yang udah di print, ditandatangani, sama nanti langsung kasih aja ke fakultasnya. Oke, baik, baik. Terima kasih ya, Kak. Oke, terus ada di chat Nazwa Aulia, di bagian surat rekomendasi berarti tidak perlu menyebutkan prestasi yang pernah kita raih ya Kak, cukup gambaran tentang diri aja. Seperti itu Kak, boleh aja menyebutkan prestasi, tetapi memang prestasi yang menjadi alasan mengapa dia beri kamu nilai kepemimpinan gitu. Nilai yang 5 tadi. Misalnya kepemimpinan, ya udah berarti kan disebutkan di situ prestasi kamu. Kenapa dia bisa ngasih nilai sangat baik ya karena kamu di kepemimpinan misalnya memang pernah jadi apa sih ketua OSIS terbaik gitu kan ada kan jalur ketua OSIS terbaik di Indonesia gitu gitu kan gitu terus kalau misalnya di bahasa Inggris dia si rekomendasi ini kasih sangat baik boleh juga disebutkan prestasinya kenapa ngasih nilai sangat baik ya karena kamu memang berprestasi di bidang bahasa Inggris gitu jadi boleh tentang diri dan juga boleh ditambahkan tentang prestasi kita tapi memang jangan terlalu banyak karena itu nanti kan udah kita mention juga di gitu ya, Najwa. Apakah menjawab? Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya. Tadi udah penyusunan surat rekomendasi. Yang kedua itu adalah surat pernyataan. Boleh di-share lagi, Kak? Iya. Sebenarnya ini semua syarat administrasinya udah aku masukkan ya ke Google Classroom Yuk Asa. Ini udah ada semua, jadi nanti kalian bisa baca aja di bagian syarat administrasi. Jadi ini surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Jadi dari kemarin juga ada yang nanya kan apakah harus bisa sekarang gitu. Kayak surat rekomendasi tadi apakah lebih baik di sekarang dan menurut aku nggak usah ya buat mungkin yang baru masuk ke Zoom ini dan kemarin nggak gabung. Menurut aku nggak usah dulu di tanda tanganin ke dosen ataupun tanda tanganin ke kepala sekolah karena mungkin aja formatnya ini nanti bakalan berubah gitu. Jadi nggak membuang-buang waktu kalian lah. Waktu kalian bisa terpakai untuk hal lain yang mungkin bisa kalian persiapkan. Terus ini di surat pernyataan pendaftaran beasiswa unggulan ini tuh ada nama, terus udah tempat tanggal lahir, NIK, perguruan tinggi tujuan, program studi, dan juga jenjang studi lanjut.
Nah, ini kita harus benar-benar pastikan bahwa yang pertama itu tidak sedang mendaftar dan atau menerima beasiswa dari pihak manapun, termasuk APBN atau APBD dengan komponen pembiayaan yang sama. Jadi kayak yang kemarin nggak boleh skip, nggak boleh. Kalau misalnya kan ada tuh bantuan beasiswa kabupaten kan, ataupun provinsi gitu, itu juga nggak boleh. Terus yang kedua, belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama, terus mengisi data pendaftaran dan mengunggah dokumen yang akurat dan sesuai aslinya, serta yang keempat, iya kah, apakah putus-putus? Sekarang masih putus-putus nggak? Oke, sekarang masih putus nggak ya? Kenapa ya tadi? Padahal jaringan di sini bagus loh. Nah, jadi lanjut, tadi yang nanya, jadi Kak, sebaiknya dari sekarang buat surat rekomendasinya atau menunggu template resmi dari BU. Saran dari aku nunggu template resmi aja sih, nunggu template resminya aja. Soalnya nanti kan kayak yang aku bilang semalam, kamu udah buat nih sama dosen dosen. Kalau misalnya dosen, kalau guru iyalah guru baik kan. Tapi kalau dosen dengan segala kesibukannya kan cukup galak ya. Jadi kalau misalnya nanti udah tanda tanganin ini, terus tahu-tahu ada template yang baru dan akhirnya kamu minta tanda tangan yang kedua, nanti kamu dibilang apa ya, kayak kemarin udah gitu-gitu. Jadi saran aku tunggu aja dulu template resmi dari BU. Karena mungkin apa ya, di BU ini bakalan banyak yang berubah karena ada apa kan dari perpindahan kepemilikan kepengurusan BU dari yang awalnya dari Kemendikbud Ristek sekarang beralih ke Kemendikdasmen gitu. Jadi aku yakin bakalan ada banyak yang berubah. Terus agak digeser kayaknya. Nah, terus ini deh. Apabila kemudian hari ternyata saya terbukti melanggar ketentuan poin 1 sampai 4, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberlakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek gitu. Jadi ini nanti tinggal kita tanda tanganin dan itu harus di atas materai. Ini kayak surat biasa aja. Untuk surat pernyataan BU, apakah ada yang ingin nanya? Untuk kelas terakhir kita ini memang apa ya, memang sangat mudah karena materinya juga mudah gitu loh. Aku menganggap kalian tuh, kan kalian masuk ke sini pakai seleksi ya. Tidak semua peserta bisa lolos kan untuk ke bootcamp ini. Jadi aku anggap kalian memang sudah sangat paham dengan beasiswa unggulan gitu loh. Kayak caranya gitu, sudah paham pasti. Udah, apa ada yang ingin nanya? Oke, mungkin udah ya. Terus yang ketiga itu sertifikat serta administrasi lainnya. Kalau untuk sertifikat itu kemarin sudah aku jelaskan, itu ada 4 jenis sertifikat. Itu ada sertifikat akademik boleh, non akademik boleh, organisasi, sama ada juga sertifikat kompetensi dan juga sertifikat karya. Jadi kalau untuk sertifikat prestasi itu boleh, nah ini yang perlu kalian tahu, itu boleh dari kapan aja. Dari pihak BU sendiri itu nggak ada memberikan minimal waktu kayak 2 tahun belakangan, maksimal waktu kayak 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan itu nggak ada. Jadi boleh upload aja sertifikat yang kalian punya. Nah, gitu. Aku kemarin terakhir tuh sertifikat SMP. Sertifikat SMP aku masukin di tahun 2020. Terus kalau untuk sertifikat kompetensi itu seperti yang sudah aku jelaskan semalam juga itu
kompetensi yang kamu miliki dan ada yang mengakui, bukan kamu yang mengaku kamu punya kompetensi itu gitu loh. Misalnya kemampuan public speaking itu bisa juga dari lembaga apa sih? Lembaga-lembaga online itu juga bisa sih. Yang dari apa sih? Kalian tahu nggak? Aku lupa namanya. Soalnya kemarin ada yang nanya. MySkill. Ah, yang dari MySkill juga boleh. Tapi kalau memang yang paling disarankan itu dari DNSP. Tapi kalau memang nggak ada, ya boleh dari sertifikat yang online kayak MySkill juga boleh. Terus kita lanjut ke sertifikat karya itu udah aku jelasin juga semalam ada sertifikat karya yang sudah kamu upload dan punya hak cipta dan punya hak misalnya nulis buku, kamu jadi salah satu penulis dari buku gitu kan. Dan untuk sertifikat haki ini untuk kamu yang tulis puisi kan misalnya tuh ada ya yang nulis puisi ada seratusan penulis gitu kan di buku puisi tersebut, antologi tersebut itu juga bisa dimasukkan kalau memang ada hak ciptanya gitu. Jadi buat kalian yang memang suka puisi dan ada nama kalian di situ, di buku penulisnya, boleh banget dimasukkan. Terus untuk menulis rencana kita di kelas kedua ada menulis rencana kontribusi masa lalu dan depan, penutup dan juga penyempurnaan esai. Aduh, gimana ya? Karena ini udah aku jelaskan semalam, apa perlu kita ulang lagi? Tapi punya esai punya kalian gimana? Apa ada yang mau di-review esainya? Ada nggak yang esainya mau di-review? Soalnya esai aku yang kemarin udah aku review dan kalian juga udah bisa lihat di situ aku udah mention kontribusi masa lalu, kontribusi masa depan dan juga penutup serta eh, penyempurnaannya gitu. Dari kalian ada nggak? Belum jadi. Kemarin ada yang ngirim esai loh sama aku. Haura, apakah kamu di sini? Kamu mau di-review nggak esainya? Kayaknya nggak hadir ya. Si Haura. Kak, ada yang nanya, Kak, untuk sertifikat TOEFL itu perlu dari lembaga tertentu, apakah boleh jika dari lembaga yang bukan resmi dari pemerintah? Misalnya bukan lembaga resmi yang non pemerintah, untuk sertifikat TOEFL aku kurang tahu ya karena aku pendaftar dari dalam negeri. Cuman nanti bakalan aku tanya di sama Kak Adit ya mungkin karena Kak Adit memang yang apa IELTS gitu. IELTS sama TOEFL. Ya, maaf ya. Nanti aku tanya. Tapi ini juga soalnya kamu pendaftar luar negeri ya, kan? Terus kenapa harus pakai TOEFL? Aku izin on mic ya, Kak. Jadi kemarin itu sempat dibahas kalau misalnya lebih baik punya sertifikat TOEFL. Jadi aku kepikiran buat daftar TOEFL gitu, Kak. Itu dari informasi dari siapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau nggak salah itu Kak Yuna deh atau Kak Pram ya. Aku lupa, Kak, tapi
Aku sempat dengar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu, nggak apa-apa kalau misalnya daftar dalam negeri tapi, ngelampirin sertifikat TOEFL juga. Oh gitu ya. Aku nggak tahu sih. Aku jujur baru tahu ini karena di kelas aku yang kemarin bareng Kak Una, Kak Yuna sama Kak Pram juga, aku nggak dapat materi itu gitu loh. Soalnya semalam tuh tahun 2024 aku juga merupakan mentee di UASA dan sekarang aku jadi mentornya gitu. Jadi untuk sertifikatnya kayaknya untuk TOEFL itu memang harus dari lembaga resmi sih. Kayak kan kalau yang nggak resmi itu udah pasti bisa di apa kan, bisa di dijokiin apa gitu segala macam. Jadi mungkin lebih baik dari resmi ya. Jadi ketika, aduh, jujur aku nggak tahu materi yang harus aku bawakan malam ini karena kayaknya udah aku jelasin semua dan yang aku bilang juga kalian udah pasti paham sama materi administrasi ini kan. Jadi apa ada yang mau nanya hal lain gitu yang di luar administrasi atau yang lain-lain boleh. Ya ini temannya ada ngasih saran kalau mau TOEFL resmi bisa dari lembaga IAIF gitu ya. Ada nggak yang mau bertanya seputar apapun boleh. Mau tentang benefit bias keunggulan mungkin kalian sudah tahu kah? Sudah pada tahu? Kak, aku izin on mic ya. Eh, Iya. Sebelumnya, tadi kan aku udah kenal juga, aku tuh mahasiswa ongoing. Nah, aku tuh ngelihat buat apa ya, isi dari review beasiswa unggulan dari semuanya itu tuh kebanyakan di Maaf, ada yang bocor. Mungkin boleh di-unmute ya yang ngomong. oh, oke, baik. Aku lanjutin ya, Kak. Jadi, eh, tadi tadi kan aku lihat ya beberapa kali gitu melihat review esai beasiswa unggulan itu eh, kebanyakan dari SMA, terus rencana studinya mau ngapain gitu. Jadi kan mereka ada gambaran. Nah, eh, sedangkan kalau aku mahasiswa ongoing ini tuh kayak bingung nanti kalau buat tujuannya kayak gimana gitu. Karena kan pasti beda kalau sama yang baru masuk gitu loh. Paham kan? Paham nggak, Kak? Jadi itu ada yang minta bocor siapa ya? Boleh. Oke. Jadi tadi pertanyaan kamu, tadi kamu bilang lebih banyak yang lolos mahasiswa ongoing ya? Gitu tadi kamu Enggak, bilang? maksud lebih ke gimana cara kita apa ya yang menurut saya buat esai mahasiswa ongoing itu lebih ke rencana studinya gitu loh. Karena kan kalau tadi kalau dilihat-lihat dari kemarin di esainya itu kebanyakan rencana studinya tuh yang mahasiswa baru. Nah, kalau untuk mahasiswa ongoing tuh sebaiknya gimana kalau buat rencana studinya terus untuk apa tujuan dan cita-citanya gitu loh, Teh. Untuk saran dari Teteh atau Kakak gitu. Oke.
Jadi ya, menurut aku justru lebih mudah nggak sih buat rencana studi untuk kamu yang sudah mahasiswa ongoing, karena di situ kamu udah tahu nih mata kuliah apa aja yang udah dipelajarin, terus kamu bakalan punya gambaran lebih dalam nih mengenai misalnya kamu di pendalaman si mata kuliah tersebut. Jadi untuk tips dari aku buat kamu sebagai mahasiswa ongoing buat esai itu sama aja kayak untuk pembukaannya itu tetap kita buat eh, inilah alasan saya memilih program studi pendidikan ini di universitas ini gitu. Jadi untuk pembukaannya itu tetap sama aja kayak esai untuk mahasiswa baru. Yang membedakan itu cuman justru di esai kamu sebagai mahasiswa ongoing, kamu bisa punya tambahan seperti kegiatan kamu di kampus gitu loh. Kamu paham nggak? Aku kurang paham nih menjelaskannya. Tapi intinya Paham, paham, sama paham. aja. Sama Iya, aja untuk hanya itu sama aja kayak kayak mahasiswa baru. Kamu ada bikin esai nggak? belum sih tema. Makanya aku tuh bingung karena gimana gitu untuk mahasiswa ongoing tuh cara bikinnya. Berarti sama aja kayak kita pas mahasiswa baru ya. Iya, sama aja. Soalnya nanti kan pas di awalnya tuh kayak yang ikut kelas semalam kan, itu ada hooknya, terus tetap lanjut ke inilah yang menjadi alasan saya memilih jurusan A di Universitas B gitu. Tetap gitu aja meskipun kamu mahasiswa ongoing. Gitu. Nanti kalau Baik. misalnya kamu udah buat esainya kerangkanya satu paragraf juga boleh sih. Terus ini ada di kolom komentar, Kak, jika saya kurang aktif dalam berorganisasi tak sekolah karena terlalu fokus pada lomba akademik dan pernah juga meraih beberapa juara, namun saya juga suka ikut kegiatan volunteer Green Generation, tapi hanya sebagai peserta bukan anggota inti. Bagaimana ya, Kak, cara membuat supaya surat rekomendasinya tampak berbobot. Nah, jadi kalau misalnya nih surat rekomendasi di bagian apa ya tadi? Kamu aktif berorganisasi karena terlalu fokus pada lomba akademik. Untuk meskipun kamu terlalu fokus ke lomba akademik, kamu nggak harus tulisin di situ. Saya aktif dalam lomba akademik, tetapi kurang aktif dalam kegiatan itu nggak usah dibuat. Nah, untuk suratnya itu nanti kan kalau kamu ikut di anggota inti, bukan anggota inti Green Generation, meskipun kamu hanya peserta kan, tapi kamu juga punya kontribusi di situ. Mungkin kamu peserta inti, apa yang kamu dapatin selama mengikuti Green Generation itu juga bisa masuk ke kepemimpinan. Atau adakah kamu sesudah ikut Green Generation itu, ada nggak satu kegiatan yang berhasil kamu lakukan sesudah belajar kepemimpinan dari situ, gitu misalnya. Terus untuk apa ya? eh, Pokoknya kalau misalnya pun kamu hanya aktif di akademik, kamu nggak usah bilang gitu. Meskipun aktif di bidang akademik, kamu tetap bulat aja. Me- Selain aktif di bidang akademik, saya juga aktif di kegiatan volunteer seperti Green Generation gitu aja. Nggak usah kamu tekankan hanya aktif di akademik itu, karena itu bisa jadi poin minus gitu loh. Meskipun hanya ikut kegiatan volunteer Green Generation, tapi itu tetap sebutin aja. Tanpa bilang bahwa hanya volunteer itu gitu loh. Paham nggak, Rahma? Rahma Zulfa Salsabila ini yang di IG ya? Iya, Kak. Kamu yang itu juga, yang beasiswa Rinaldi? Iya, Kak. Tadi Aku apa? nggak tahu nama asli kamu sebenarnya. Ternyata Rahma Zulfa, oke oke. Keren. Nanti kirim aja ya kalau misalnya nanti ada kesusahan saat buat surat rekomendasi. Terus ada juga pertanyaan dari Dery Siringoringo. Kak, maaf kalau boleh tahu nggak ya? Boleh tahu nggak ya biaya hidup yang di cover beasiswa unggulan berapa? Biaya hidup
atau kayak LPDP menyesuaikan daerah kampusnya. Kalau untuk beasiswa unggulan itu nggak menyesuaikan daerah kampus, itu semua sama rata. Untuk S1 itu yang di cover 2 juta 1 bulan. Itu sama untuk kalau biaya hidup itu S1, S2 sama S3 sama. Sama-sama 2 juta per bulan. Yang membedakan itu hanya uang buku. Kalau uang buku S1 itu 900.000 per semester. S2 1 juta per semester, S3 1 juta 100 per semester. Itu aja. Kalau untuk biaya hidup semua sama rata S1, S2, S3 di seluruh Indonesia 2 juta 1 bulan. Itu ya dari terus Kak, kalau beasiswa yang uang pendanaannya cair sekali di awal aja nggak cover semua komponen itu nggak apa-apa Kak, di sebelah boleh. Ini udah sempat kita bahas juga kemarin. Kalau cuma sekali cair itu nggak apa-apa, gitu ya. Untuk Auliar. Terus ada Rafli Hussein. Saya izin bertanya untuk di surat rekomendasi apakah semua prestasi itu enaknya disebutkan semuanya, baik akademik atau non-akademik dalam bentuk poin per poin atau lebih baik langsung disimpulkan gitu Kak? Lebih baik disimpulkan aja sih. Kalau untuk di surat rekomendasi ini, kalau per poin gitu eh, kurang apa aja sih, nggak ada penjelasan gitu. Misalnya kamu sebutkan juara satu ini sampai 10 poin tanpa ada penjelasan, ya itu juga kurang bagus sih dibaca. Pakai kesimpulan aja ya. Terus Pak Ulil izin bertanya, apakah kolom upload sertifikat TOEFL untuk BU dalam negeri tersedia untuk tahun lalu atau di tahun pendaftaran kakak ya? Bentar ya, aku cek. Wait ya. Untuk karena aku daftar kemarin nggak kepikiran buat daftar pakai sertifikat TOEFL, aku nggak lihat-lihat sih, makanya ini aku lihat dulu ya. Aku masuk dulu ke akun. Eh, siapa nih sama tadi? Karena jaringan lagi kurang bagus, nanti ya aku kirim ke grup. Nanti aku lihat ya sesudah Zoom isi Oasis, boleh kan? Terus ini ada pertanyaan angkat tangan raise hand dari Kak Atifa. Silahkan Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Kak, mohon maaf, off cam, Kak. Kak, saya ingin bertanya. Saya kan ongoing mahasiswa S2. Nah, sebelumnya kan saya S1 Kesmas. Sebelumnya lagi, saya ada 3 vokasi gitu, Kak. Vokasi Poltekkes, kemudian transfer ke S1 Kesmas. Sekarang ongoing S2. Nah, pertanyaannya adalah, itu di esainya dijabarin perkenalan dirinya mulai dari S1 atau dari D3 vokasi ya, Kak? Terima Kalau kasih. untuk D3 vokasinya itu vokasi yang sama juga. Vokasi apa Kak untuk D3-nya? D3 Poltekkes, Kak. Jurusannya, Kesehatan lingkungan, Kak. kalau memang kamu bisa cari benang merah, merah antara D3 vokasi tadi sama S1 boleh aja sih. Tapi cuman menurut aku nggak usah sih Kak, karena kan eh, nanti bakalan ada muncul pertanyaan lagi nih dari si wawancara. Kenapa dia apa tadi jurusannya yang Kesehatan D3? lingkungan. Kesehatan lingkungan, Ah, Kak. kenapa sih dia kesehatan lingkungan terus tiba-tiba transfer ke S1 kesehatan masyarakat gitu kan? Jadi daripada jadi pertanyaan, baiknya nggak usah sih Kak. Karena untuk background itu nggak bakal dilihat. Untuk background maksudnya si penilai itu nggak bakalan tahu kalau kakak pernah D3 gitu. Oh gitu, Kak. Jadi Tapi eh,
Saya aktif organisasinya di D3, Kak. Kalau di S1 Kesmasnya nggak terlalu aktif gitu, Kak. Jadi kebanyakan Jadi aktif organisasinya di D3 gitu, Kak. Bisa, Kak, diupload. terus kemarin tuh kenapa memangnya Kak dari D3 ke S1 Kesehatan Masyarakat? Karena kan ada peminatan di Kesmas, Kak. Ada peminatan kesehatan lingkungan juga. Oh, oke oke. Kalau memang alasannya itu nanti boleh sih, boleh dimasukin. Karena peminatannya di kesehatan lingkungan juga ya, meskipun sekarang di kesehatan masyarakat. Ya, Nah, kalau case-nya begitu, ya boleh nggak apa-apa. Tapi aku kira tuh tadi, kayak misalnya antara jalur yang D3 sama S1 ini agak berbeda sehingga menimbulkan pertanyaan di benak si panitia. Kayak, berarti dia orangnya punya plan gitu ya. Jadi menurut aku boleh aja. Karena tadi kamu bisa bilang, Kak, untuk di kesehatan masyarakat ini ada peminatan kesehatan lingkungan. Tapi harus benar-benar bisa karena nanti akan muncul juga pertanyaan, kenapa harus peminatan, kenapa di kesehatan masyarakat cuma ngambil kenapa kamu masuk ke kesehatan masyarakat hanya karena peminatan kesehatan lingkungan, padahal ada jurusan kesehatan lingkungan juga gitu. Kalau misalnya memang adakah Kak jurusan ada. kesehatan lingkungan satu? Nah, berarti Ada. harus bisa menjelaskan kenapa S1 kesehatan masyarakat, bukan S1 kesehatan lingkungan gitu. Jadi Hmm. nanti bakalan banyak nih penjelasannya. Kenapa S1 kesehatan masyarakat, S1 kesehatan lingkungan, D3 kesehatan lingkungan, S1 kesehatan masyarakat, sama S2 sekarang. Gitu sih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, Atau Kak. Kakak udah ada buat esai, Kak? Apa, Kak? Ya ada buat esai? Belum ada sih, Kak. Rencana buat. Oke. Oke, jadi nanti mungkin bisa dibuat dulu. Kalau misalnya perlu bantuan untuk direvisi, apakah sesuai, apakah korelasinya dapat, benang merahnya dapat, itu boleh, Kak. Cek aku aja dulu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Kak, terus ada Gracia. Kak mau tanya kan kemarin-kemarin dibilang kalau baiknya minta surat rekomendasi dari rektor atau kalau tidak bisa berarti minta dekan atau kaprodi itu ngaruh banget kah Kak? Soalnya aku minta sama dosen matkul yang sudah lebih dikenal. Nah kalau untuk ngaruhnya ini pasti ya eh, ada mungkin sedikit lah nilainya, ada nilainya gitu. Tetapi kalau misalnya di universitas itu tingkat rektor itu udah kita tahu pasti sangat sulit untuk ditemuin gitu kan. Beda sama sekolah. Sekolah kan yang paling tinggi kepala sekolah. Nah itu masih jumpa lah sama kita tiap hari. Tapi kalau rekomendasi dari rektor itu menurut aku sangat mustahil kita bisa menemui rektor hanya untuk minta surat rekomendasi beasiswa. Apalagi dia nggak tahu background kita kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya tuh memang kalau kamu dapat dari rektor itu paling bagus. Tapi dengan kita ketahui rektor itu nggak sembarangan ya. Dari dekan itu bisa, dari dosen mata kuliah juga bisa. Nah, gini juga saranku. Kalau misalnya memang dari dosen mata kuliah, itu lebih bisa menggambarkan gitu. Dia di kelas saya juga aktif gitu kan. Dia di kelas saya juga aktif. Terus kalau pernah ikut penelitian bareng si dosen ini juga bisa ditulisin di surat rekomendasi itu. Tapi kalau dari rektor, apa yang mau rektor buat di surat rekomendasi itu kan? Sementara si rektor sama sekali nggak kenal sama kita gitu. Apakah menjawab, Gracia? Jadi eh, pasti ya, menurut aku pasti ada poin plusnya sedikit kalau dapat dari rektor. Cuman memang sulit, jadi nggak apa-apa kalau sama dosen, kaprodi, ataupun dekan dan juga dia dosen pembimbing akademik kita. Terus pertanyaan selanjutnya, Paulil maaf izin bertanya kalau
transkrip nilai untuk maba itu transkrip nilai dari semester 1 sampai 6 ya Kak. Kalau misalnya di semester 6 nilai rata-ratanya turun, itu masih berpeluang nggak ya Kak kira-kira? Boleh. Rata-ratanya turun itu nggak ada masalah sih menurut aku karena ini bukan SNBP. Nggak apa-apa, boleh aja. Kalau untuk nilai rata-ratanya turun, tetap nggak apa-apa, tetap cantumkan aja di transkrip nilai. Yang di ijazah ya, yang bagian belakang ijazah itu. Terus, Kak, aku mau tanya, jika belum ada pengalaman kerja saat sertifikat kompetensi, sama sertifikat kompetensi itu masih bisa berpeluang tidak Kak untuk lolos. Nah, kalau memang itu tuh untuk sertifikat pengalaman kerja sama sertifikat kompetensi itu nggak wajib, tapi memang ada poin plusnya. Nah, pengalaman aku sendiri, untuk pengalaman kerja aku nggak ada buat sama sekali. Karena ya aku memang belum ada pengalaman kerja, aku cuma jadi guru les yang menurut aku nggak ada sertifikatnya juga kan. Jadi itu untuk pengalaman kerja nggak apa-apa, nggak ada. Dan sertifikat kompetensi juga nggak harus ada kok. Tapi kalau memang sekarang ini masih ada waktu 1 bulan lagi, nggak apa-apa lah. Kamu boleh cari sertifikat kompetensi. Itu ya. Berpeluang, kalau ditanya apakah berpeluang untuk lolos, berpeluang kalau kamu bisa melengkapi kekurangan tersebut di sertifikat prestasi SKI, SKI. Gitu. Terus, Kak, maba boleh nggak minta surat rekomendasi dari dosen di luar program studi, tapi masih satu instansi. Nah, kalau misalnya, eh, apakah dosen dari luar program studi ini masuk ke kelas kamu? Misalnya kan di kalau program studi pendidikan fisika, dosen pendidikan kimia masuk, dosen fakultas ilmu pendidikan juga masuk gitu. Apakah gitu atau ini sama sekali dosennya nggak masuk ke kelas? Jadi kalau misalnya memang kalau nggak masuk, mungkin ini ya, kamu pilih dosen di luar program studi karena dekatnya di situ. Dekat cuman nggak masuk kelas. Jadi boleh boleh aja asalkan memang dosen ini punya hal yang bisa disebutkan di situ bahwa dia memang mengenal kamu secara personal sehingga dia mau kasih surat rekomendasi itu gitu. Kalau misalnya dia dari program studi itu tapi dia tahu kamu memang punya potensi kayak misalnya eh, kamu aktif saat apa ya mungkin PKKMB gitu kamu jadi salah satu pembicara di PKKMB itu boleh aja kalau misalnya dia memang mengenal kamu gitu. Jadi boleh ya Rahma, tapi nanti memang harus disesuaikan lagi kayak kenapa harus dia harus terlihat sama si panitia itu bahwa si dosen yang ngasih ini kenal kamu gitu. Jangan cuma sekedar asal ngasih rekomendasi, cuman sekedar bubuhin tanda tangan gitu. Gitu ya, Rahma. Terus ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini ada Fathul Haq, Pak. Haq, Pak. Silahkan. Oke, baik Kak. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya belum bisa on cam. Saya izin bertanya Kak mengenai esai beasiswa unggulan. Jadi sebelumnya saya ceritakan latar belakangnya dulu ya Kak. Jadi saya itu kan S1 ilmu ekonomi, prodinya itu ekonomi Islam. Nah, kebetulan saya mau S2 belum
apa bahasanya masih belum ongoing ya, kayak masih masih maba lah gitu, dan masih proses seleksi gitu ya untuk S2. Nah, di mana saya daftar di beberapa universitas, cuman salah satunya itu saya daftar di jurusan ilmu ekonomi, tapi tidak ada prodinya di universitas. Saya sebut aja di Universitas Indonesia. Nah, itu jadi jurusannya tok ilmu ekonomi aja. Nah, uh, ini case yang lainnya kayak. Nah, itu pertama. Uh, Selain UI, saya juga daftar di UB, di mana jurusannya itu berbeda, bukan ilmu ekonomi, tapi S2-nya manajemen. Nah, artinya kan beda jurusan ya kan, dari ilmu ekonomi ke S2 manajemen. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah ada peluang untuk lolos apabila saya menjabarkan alasan kenapa pindah ke jurusan lain, yaitu dari ilmu ekonomi ke manajemen? Pertanyaan pertama, apakah ada peluang untuk bisa lolos? Yang kedua, apakah kontribusi, kan di essay itu ada kontribusi yang udah apa aja yang kita lakuin dan kedepannya mau ngapain ya kontribusinya. Nah, di ilmu ekonomi sebenarnya saya udah ada kontribusinya. Saya udah ngajar ke kelas 12 persiapan UTBK, sama udah ngajar juga ke desa, ke apa, pengabdian gitu ke desa. Jadi udah ada di ilmu ekonomi ya. Namun di manajemen tuh saya cuma ada satu kontribusinya waktu itu, sosialisasi digital marketing. Jadi digital marketing itu kan termasuk ya ke manajemen gitu. Nah, apakah saya masukin ya kontribusi yang di ilmu ekonomi atau di yang ilmu manajemen atau dua-duanya gitu. Jadi saya sebenarnya masih bingung gitu, sampai sekarang belum bikin esainya karena saya masih bingung gitu uh, untuk bangun narasi di esainya kayak gimana gitu Kak. Nangkep gak apa yang Oke. saya tanyakan? Mm-mm. Oke, jadi berarti yang pertama itu ini belum ada dapat letter of exempt ya, exempt yang dari kedua univ ini belum kan? Belum ada, iya. Jadi saya sebenarnya masih masih ngambang juga ini, apakah saya dapetnya di ilmu ekonomi UI atau di manajemen UB gitu. Hmm. Tapi dari Oke, kalau jadi kedua-duanya dapat, kemungkinan saya ambil yang di UI, yang ilmu ekonomi. oh jadi ilmu ekonomi ya, oke. Jadi dengan case kamu kakak kontribusinya tadi di ilmu ekonomi memang lebih masuk kalau misalnya ambil ilmu ekonomi di UI tersebut. Untuk esainya kan mudah gitu kan rancangannya. Cuman kalau memang masuknya di manajemen Universitas Brawijaya lah misalnya, apakah punya peluang lolos gitu kan tadi Kak, dengan manajemen di Universitas Brawijaya sebenarnya punya punya Iya, betul. punya itu bisa aja karena itu kan ilmu ekonomi sama manajemen itu masih satu rumpunnya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Betul kan Kak? Eh, Satu Jadi, fakultas sih, satu rumpun fakultas. Tapi kalau untuk jurusan, mungkin ada beberapa, ada ada linearnya, tapi itu beda title-nya, beda jurusan, beda gelar juga, tapi masih satu fakultas. mm-mm. Jadi menurut aku itu juga punya peluang sih Kak, karena tadi itu masih satu rumpun, kecuali tadi kalau misalnya dari apa ya, dari jurusan pokoknya yang beda beda banget lah rumpunnya gitu. Itu baru kemungkinannya itu kecil. Tetapi kalau untuk masih satu rumpun itu masih sangat bisa, apalagi tadi masih punya satu kontribusi ya di bidang manajemen. Nah, kalau menurut aku itu masih yang kontribusi dari bidang ekonomi itu masih tetap bisa dimasukkan. Karena kalau misalnya tadi kan kayak cuma satu kontribusi dengan lawan kakak misalnya yang anak S2 itu udah pengalamannya udah banyak banget gitu kan. Jadi satu kontribusi itu kayaknya memang cukup kurang kurang cukup. Jadi memang boleh dimasukkan ke bidang yang bidang ekonomi tadi, kontribusi di bidang ekonomi. Cuman memang cara untuk ngambil apa ya? Cara untuk ngambil transisi antara si ilmu ekonomi sama ilmu manajemen Manajemen. ini ah, cukup
sulit juga karena dengan tadi cukup berbeda ya Kak. Atau gini deh, aku sebenarnya kurang pandai menjelaskan, tapi aku bisa nulis. Jadi nanti Kak Fadli boleh chat aku. Nanti aku bisa kayak buatlah skenario-nya gitu Kak. Kakak, Oh, baik Kak. Kalau gitu nanti saya chat kakaknya. Kak Ulil oke. ya Kak ya. Betul. Oke, baik Kak. Terus, Terima kasih. Mm-mm. ya, Ya, makasih terus Kak atas jawabannya. ada Bagas. Kamu ingin bertanya Bagas? Oke Kak, izin bertanya Kak tentang esai. Iya, silahkan. Jadi sebelumnya saya kan ingin mulai menyusun esai itu baru mulai hari ini. Nah, jadi rencananya tuh saya mau latar belakang memilih jurusan kimia tuh karena saya tertarik untuk menyelesaikan masalah tentang pencemaran air di lingkungan sekitar. Nah, Mm-mm. terus cuman minusnya tuh saya selama di sekolah belum pernah terlibat dalam kegiatan yang eh, secara langsung seperti itu gitu, Kak. Hanya ikut program pembinaan prestasi akademik kimia aja gitu. Itu pun lomba juga belum pernah menang dulu. Hanya pernah menang di Olimpiade online aja. Nah, terus eh, menurut Kakak gimana, Kak? Apakah itu masih apa bisa di-mention gitu? Terus juga Nah, di samping saya ingin melakukan hal tadi, selama menjadi mahasiswa nanti saya juga punya cita-cita untuk menjadi seorang edukator di bidang lingkungan atau sains gitu Kak. Dan alasannya karena dulu saya pernah ikut lomba pidato dan itu membahas tentang eh, tentang lingkungan gitu, tentang air. Maka jadi saya punya ketertarikan untuk hal itu. Itu Kak, apakah bisa di mention gitu? Saya butuh masukannya. Terima kasih Kak. oke Bagas. Jadi tadi kan ada pencemaran air di lingkungan kamu. Kamu pengen menyelesaikan itu, tapi kamu nggak tahu caranya, cara meyakinkan si penilai kamu bisa menyelesaikannya karena kamu juga belum punya pengalaman di bidang kimia ya, gitu ya. Nah, kalau untuk case ini, menurut aku tuh nggak apa-apa banget kamu tetap buat permasalahan yang ada di situ. Kayak misalnya eh, ada analogi kan, awalnya tuh ada analogi kan, terus kamu bisa buat bahwa lingkungan saya untuk si penyelesaiannya kita belum nemu nih. Sebagai seorang jadi kamu nggak harus bilang gini loh. eh Sebagai seorang mahasiswa ini yang mendasari saya untuk mendaftar untuk menjadi mahasiswa di pendidikan kimia Universitas Negeri A. Sebagai seorang mahasiswa pendidikan kimia, saya akan eh, buatlah kontribusi kamu. Jadi kalau memang tadi kasus kamu nggak ada ya, apakah untuk lomba-lomba kimia itu kan memang hanya bersifat teoritis ya, kayak atau adakah ilmu dari kimia yang mau kamu aplikasikan ke situ? Dari ilmu kimia ini mau kamu aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan air ini? Ada nggak? Ada sih Kak, karena kan saya pernah ngeliat tuh di eh, kayak di YouTube tuh saya pernah ngeliat ada sebuah formula atau senyawa gitu yang bisa menjernihkan air yang kotor gitu. Nah, jadi saya kayak punya eh, dasar nih kenapa saya pengen ngebuat sesuatu yang seperti itu juga Mm-mm. dengan Jadi, ilmu yang nanti saya pelajari. uh-uh. Jadi kalau untuk kontribusi masa lalu, karena memang tadi kamu kasusnya nggak punya pengalaman ya, kayak buat-buat formula kayak gitulah misalnya, nggak punya pengalaman, kamu bisa mention yang pidato kamu itu. Jadi gini, saya tertarik dengan kimia. Nah gitu kan, kamu tertarik dengan bidang kimia.
Terus ketika kamu ikut lomba, lomba tentang kesadaran lingkungan gitu, banyak orang yang gimana sih, banyak orang yang terinfluence dengan pidato kamu tersebut. Sehingga di sini kamu ingin menggabungkan ilmu kimia kamu itu dengan si eh, kemampuan kamu untuk berbicara tadi, gitu. Karena aku juga dulu sama sekali nggak punya pengalaman lomba di bidang fisika. Aku sebenarnya gini kan, aku mahasiswa pendidikan fisika, tapi di prestasi yang aku mention, kalau kalian lihat di esai itu aku nggak ada kan bahas prestasi aku di bidang fisika. Aku cuman bahas prestasiku dalam membuat lomba karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi antara si fisika ini sama LKTI yang aku buat kemarin. Cuman aku bisa sambungin di bagian kontribusi masa depan di mana aku mau membuat aplikasi gitu. Jadi meskipun aku nggak bisa di di fisika tadi, aku nggak punya pengalaman di fisika, tapi aku punya pengalaman di tempat lain, yakni di bidang karya tulis ilmiah. Jadi kamu juga nggak apa-apa, nggak punya pengalaman di bidang kimia, tapi karena punya pengalaman di bidang pidato ya tadi. Jadi itu aja kamu masukkan, nggak harus tentang kimia itu. Gimana, jelas nggak, Bagas? Oke Kak, jelas Kak. Terus kalau misalkan kita punya pengalaman di ekstrakurikuler yang tidak berhubungan dengan prodi itu, boleh nggak Kak kita mention? Tapi kita Apa mentionnya nih? tuh kayak perannya kita, terus sama dampaknya buat anggota ekstrakurikuler gitu. Boleh Kak? Memang apa nama ekstrakurikuler kamu? Rohani Islam Kak. Rohani Islam. Ya, Hmm, dulu saya pernah jadi hmm, ketua DKM gitu, ketua DKM sekolah tuh sama pernah jadi ini apa ketua divisi minat dan bakat. Di situ saya ngajar tuh, ngajar kayak hadroh kayak gitu. hmm. Untuk itu kamu udah punya rancangan apanya nggak? Apa? Rancangan yang mau disambungkan dari Rohani Islam itu. Karena gini, aku juga kemarin jadi ketua tahfiz, ketua ini kan ekstrakurikuler tahfiz. Tapi karena aku nggak bisa menyelaraskan itu sama rencana karyaku, jadi aku nggak mention gitu. Jadi kalau memang bisa kamu masukkan si ketua Rohani Islam ini ke rencana esai kamu, boleh aja sih. Tapi kalau nggak bisa, kayaknya nggak usah. Ini kamu udah punya gambaran nggak untuk menyambungkan si rohani Islam dengan rencana kamu Belum di Kak, perairan ini gitu? belum. Makanya saya nanya Belum. dulu aja, apakah menurut kakak gimana gitu. Nah Mm-mm, tadi jadi jawabannya kalau misalkan nggak bisa nyambunginnya lebih baik nggak usah dimasukin. Jadi ya udah nanti saya pikirin lagi Kak. mm-mm, kalau memang nggak bisa disambungin, kayaknya memang nggak usah dimasukin. Nah, ini ada saran nih dari temannya. Ntar ya kita baca. Melanjutkan studi di bidang kimia menjadi langkah penting karena ilmu kimia memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan mengatasi permasalahan pencemaran air. Melalui pengalaman tentang sifat-sifat senyawa kimia, reaksi pengendapan, ilmu kimia. Iya, betul. Dari Hafizah, saran dari Hafizah ini betul ya, karena bidang kimia memang sangat relevan untuk melanjutkan rencana studi kamu. Tapi kalau untuk di esai nanti boleh ya dibuat perbaikannya. Karena ini bukan untuk esai ya, ini hanya latar belakang dari si Hafizah tadi. Atau nanti buat kamu Bagas, aku bisa apa juga sih. Nanti aku bantu di Rohani Islam itu. Selain Rohani Islam, memang kamu di organisasi apa lagi? Eh, udah sih kayaknya itu aja. Nggak banyak pengalaman saya mah. Yang anggota juga nggak ada. Yang anggota
Kayaknya udah sih Kak, itu aja. Oke, Hmm. nggak apa-apa. Nanti aku coba cariin juga ya benang merahnya gitu. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oke, jadi ini sebenarnya masih cukup lama ya, masih jam 20.22. Kalian nggak ada yang mau bertanya lagi kah? Ini ada Kak, nih, silahkan. ya saya izin bertanya, boleh ya Kak? Iya, boleh dong. Oke, jadi saya ingin bertanya Kak mengenai pembawaan esai nanti, apakah permasalahan dibawa pada esai nanti, apakah boleh jika dilandaskan pada permasalahan yang pernah terjadi atau terjadi pada kondisi pribadi atau kondisi keluarga yang dialami saat ini. Mungkin contohnya Kak, bahwa pada rencana saya buat esai, saya itu ingin membawa permasalahan di mana saya mempunyai adik itu memiliki kondisi autisme. Nah, oleh karena itu, saya ingin berkontribusi kepada masyarakat untuk menciptakan teknologi di bidang tertentu untuk membantu autisme ini. Nah, kira-kira apakah boleh Kak jika dilandaskan pada masalah tersebut? Nah, jika boleh, bagaimana pembawaannya pada esai nanti agar tidak terkesan berfokus kepada urusan Mm-mm. yang dilandasi permasalahan pribadi begitu Kak. Iya. Terima kasih. Oke, oke, menarik banget pertanyaannya. Nah, jadi kemarin itu aku punya salah satu menti. Jadi dia itu merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana. Jadi dia itu cerita bahwa salah satu alasan dia memilih kedokteran juga dia buat di situ adalah karena dia punya penyakit asma. Nah, gitu. Jadi di situ di awal kalimatnya itu dia bikin gini ceritanya. Eh, Tepat sebelum menulis esai ini, saya ingat malam ketika di mana saya dilarikan ke rumah sakit. Oh, pokoknya gini ya, tapi kalimatnya bukan gini, tapi kira-kira beginilah artinya. Ketika saya dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tua saya eh, akibat penyakit yang saya derita. Malam itu saya dipasangi, dia buatlah di situ kayak alat-alat kedokteran yang menempel dia dan aku nggak tahu juga kan alat-alatnya apa. Jadi dia bilang kayak bahasa kedokteran gitu ada alat ini itu. Dan itu tentu sangat mendebarkan bagi kedua orang tua saya. Tapi setelah saya sadar saya sangat bersyukur karena saya masih diberi kesempatan untuk hidup gitu ya. Tetapi saya berpikir saya merasa beruntung karena berada di lingkungan ini, di lingkungan di mana orang tua saya masih mampu membawa saya ke rumah sakit, masih mampu memberikan saya pengobatan yang tidak murah dan juga masih mampu uh, mempunyai akses untuk bisa ke rumah sakit gitulah intinya. Jadi saya berpikir kalau misalnya masyarakat pedalaman yang berada di posisi yang mempunyai hal yang sama dengan saya dan urgen tapi tidak bisa karena kekurangan akses, kekurangan finansial, bagaimana dengan mereka? Jadi dia buat gitu. Hal inilah yang membuat saya eh, memilih pendidikan dokter di Universitas Udayana gitu. Jadi dari situ kamu juga bisa nih buat kayak adik kamu tadi yang autisme, apakah eh, bisa gitu loh. Kalau misalnya dengan case menti yang pertama tadi orang tuanya mampu gitu. Ya udah, berarti orang tuanya mampu, tapi kamu miris karena mungkin ada orang lain yang nggak mampu sehingga kamu mau membantu mereka gitu. Apakah sama case-nya dengan dia atau eh, enggak? Bisa ngerti nggak maksudku tadi, Farel? Ngerti Kak? Paham? Apakah kamu udah dapat gambaran dari yang aku jelasin? Ya, alhamdulillah udah tergambar langsung sekarang Kak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke Kak, mungkin aku mau nanya lagi terkait kontribusi ya terutama bahwa saya juga pernah memiliki kontribusi dalam tujuan untuk mewujudkan tujuan saya ke depannya. Itu saya memiliki kontribusi yang jika saya pikir-pikir itu terpisah seperti serpian puzzle
yang tidak langsung relevan menuju ke rencana saya. Ini contoh aja. Misalnya saya itu rencana ingin membuat teknologi untuk bidang pengajaran. Nah, di masa lalu saya pernah melakukan pengajaran dan saya juga eh, pernah membuat aplikasi. Nah, sekiranya pecahan ini apakah tidak apa-apa Kak jika saya menceritakannya satu persatu, kemudian saya sambungkan seperti menyambung sebuah puzzle tadi loh, Kak. Puzzle kontribusinya agar ini bisa menjadi apa ya? Bekal-bekalnya itu sudah saya siapkan secara terpisah, namun tinggal saya implementasikan menjadi satu untuk mewujudkan rencana saya, begitu. Iya, boleh, boleh sekali. Itu memang jadi satu kesatuan gitu loh. Dengan kamu buat aplikasi tadi dan juga kamu ikut pembelajaran itu menjadi jadi apa ya? eh, jadi kombinasi yang pas untuk bisa mewujudkan si impian kamu gitu, si rencana kontribusi kamu ini. Kayak aku kemarin kan untuk yang pertama itu buat aplikasi. Nah, yang kedua itu aku eh, apa ya? Aku pernah ngajar, aku pernah jadi mentor. Yang kedua ini aku sambungkan, jadinya karyaku membuat aplikasi dan juga menjadi guru. Karena aku punya dua kombinasi ini gitu. Kamu sendiri dari jurusan apa? Aku dari teknik informatika, Kak. Oke, itu cocok banget sih. Cocok, silahkan aja ya, Farel. Baik, Terus terima ada kasih lagi. banyak, Kak. Cukup nggak? Oke, terus ada dari Anissa, Kak, surat rekomendasi dari atasan atau dosen itu ketika kita memintanya, berarti akan ditanya ya tentang kontribusi yang akan kita lakukan. Bukankah surat rekomendasi itu diberikan tentang penilaian mereka tentang kinerja atau kepribadian kita secara objektif? Terima kasih, Kak. Kak, surat rekomendasi dari atasan atau dosen itu ketika kita memintanya, berarti akan ditanya ya tentang kontribusi yang akan kita lakukan. Oh, yang akan. Kalau yang akan kita lakukan, nggak ditanya dong. Yang ditanya itu tentang kinerja atau kepribadian kita secara objektif. Memang yang ditanya itu hanya apa sih? Hanya ya, bukan yang ditanya, yang dijelaskannya itu hanya tentang pengalaman kita. Kalau untuk rencana kita nggak ditanya sih. Tapi aku nggak tahu juga ya, karena setiap dosen itu kan beda-beda. Aku pernah di ruangan dosen P aku, dan kebetulan ada yang minta surat rekomendasi buat beasiswa, apa ya, beasiswa Basnas atau beasiswa apa, aku lupa. Dan ditanya-tanya juga sih, ditanya banyak sama dosennya, kayak prestasi kamu, kan Indo kasusnya si dosen nggak terlalu tahu, tapi ditanya, emang kenapa saya harus ngasih rekomendasi ke kamu? Memang apa yang sudah kamu lakukan, boleh minta buktinya, gitu-gitu sih. Kalau untuk yang akan kamu lakukan, nggak ada ditanya. Apakah menjawab, Anissa? Oke, sebenarnya ini juga sih disuruh Kak Pram buat penugasan. Cuman aku nggak tahu apa ya kira-kira penugasannya buat kalian. Buat esai, buat kerangka esai. Kayaknya buat kerangka esai deh. Tapi nanti aja aku bilang di grup. Silahkan lagi, Anissa. Ini ada Feli, silahkan Feli. Kalian sudah apa nggak? Sudah absenan nggak? Ini bener-bener ya, ada beberapa orang yang tag aku tapi muka aku lagi tidak terkondisikan. Apa kalian cuman lihat muka kalian ya? Saat muka kalian bagus, kalian SS dan upload gitu. Aku gimana mau repostnya di saat aku lagi nganga dan lain sebagainya. Jadi nanti ya, kalau misalnya ada yang mau tag, nanti kita
foto aja deh. Aku nggak mau soalnya aku lihat ada kayak 7 gitu yang tag tapi saat aku tidak dalam kondisi yang baik. Jadi, nah nanti buat yang mau tag saat apa aja ya. Terus ini aku izin baca dulu. Gimana ya caranya meyakinkan dosenku untuk isi surat rekomendasi? Karena beliau sangat sibuk dan ketentuan isi surat rekomendasi beliau tidak dapat menyanggupi karena menggunakan bahasa Inggris. Eh, memang kamu tujuan luar negeri ya, Anissa? Tujuannya unipnya dari luar negeri untuk luar negeri? Dalam dan luar, Kak. Oh, oke. Jadi, kalau gimana cara meyakinkan dosen untuk isi surat rekomendasi? Gini sih, dari pengalaman aku juga, kayak yang udah aku bilang tadi, kalau memang si dosen ini sudah cukup kenal dengan kamu, si dosen ini bakalan mau kamu yang buat sendiri suratnya, tetapi tentunya isinya dengan persetujuan beliau. Kayak tadi kan gini, dosen itu sibuk, dia nggak sempat kayak aku nggak sempat buat surat rekomendasi memikirkan kata-kata yang cocok gitu kan. Jadi boleh aja kita yang ngasih, tapi tentunya dengan se apa sih dengan faktanya gitu loh, dengan memang oh Pak saya bilang gini-gini emang betul kata dia, kata dosennya begitu ya memang betul gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya memang si dosen mau kamu yang buat suratnya, kamu yang buat isinya, terus nanti kayak tunjukin gitu aja, tunjukin Pak saya seperti ini buktinya ini udah buat kalimatnya kan, apakah bisa ini saya buat dengan seizin Bapak gitu. Kalau misalnya memang mau, ya udah tinggal itu. Terus ini juga beliau tidak dapat menyanggupi karena menggunakan bahasa Inggris. Boleh aja si dosennya buat pakai format bahasa Indonesia, tapi kamu yang menerjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Apakah bisa dipahami, Anissa? Kak, kalau kondisinya nih, misalkan beasiswa unggulan ini kan bukannya sebentar lagi ya. Iya. Nah, terus dosen saya tuh sibuk banget. Jadi kan kalau misalkan mepet-mepet deadline kan takutnya keburu juga nggak. Ada alternatif lain nggak ya Kak selain minta sama dosen kalau nggak atasan? Apa ya? Kalau untuk mahasiswa memang hanya dosen, tidak ada alternatif lain Kak, kecuali dosen dan juga tadi kayak Kak Prodi, kan itu juga masih bagian dari dosen. Tapi kalau memang udah kerja itu bisa dari atasan. Kayak misalnya Kakak pernah guru les yang memang ada apanya gitu kan. Ada tempatnya gitu, bukan yang private Kakak sendiri, itu bisa surat rekomendasi dari si atasan ini. Tapi kalau masih mahasiswa memang harus dari dosen, Kak. Bisa dipahami, Kak, dan apakah menjawab? Jadi kalau misalkan dari dosen nggak bisa, terus dari atasan nggak bisa juga, berarti ya udah, berarti kalau apa maksudnya kalau urus surat rekomendasi dari kedua belah pihak itu nggak bisa, berarti ya udah ya, mendingan betternya saya ikut di next batch aja nggak sih Kak? Karena kan udah dari secara administrasi udah nggak bisa. Iya, tapi masa cuman gara-gara surat rekomendasi nggak dapet, gagal daftar beasiswa unggulan gitu loh. Jangan dong, jangan kalah sebelum bertarung. Jadi usahakan aja gitu. Kalau misalnya dosennya tadi sibuk, ya udah. Kalau aku alternatif kan kita di universitasku ada mini riset gitu kan. Dan mini riset itu harus ada surat dari prodi sama dari pokoknya itu harus ada tanda tangan dari surat dosen mata kuliah, Kak Prodi sama dari fakultas. Nah, karena si Kak Prodi ini sangat amat sibuk seperti yang Kakak bilang tadi, itu kami taruh di mejanya aja. Jadi kapan dia di situ, ya udah ditanda tangan dan kita datang lagi besoknya. Kalau belum ditanda tangan, datang lagi besoknya gitu. Jadi nggak ada acara, nggak dapat si tanda tangan itu.
Gitu, Kak. Jadi kalau misalnya tadi kan kayak kakak udah isi nih, kakak udah konfir apakah cocok, apakah sesuai gitu. Dan dibilang udah, cuman belum ditanda tangan, ya udah kakak bisa bilang, Ibu izin suratnya saya taruh di atas meja Ibu ya, kalau Ibu lagi ada kesempatan, apakah bisa untuk ditandatangani gitu aja. Kami gitu biasanya. Jadi nggak ada sih kalau acara nggak dapat tanda tangan gitu, Kak. Kak izin. Ini kan saya kan ceritanya kan udah lulus ya. Oh, oke. Jadi kan saya kan kontakkan sama dosen saya cuman lewat online doang nih. Kan salah satunya kan syarat surat rekomendasi itu kan harus ada yang tulis tangan sama digital. Nah, saya nggak tahu nih beasiswa unggulan ini surat rekomendasinya apakah boleh diketik terus tanda tangannya dikirim secara TTD digital atau gimana, Kak? Kalau misalkan itu boleh, ya maksudnya aku aman-aman aja sih. Tapi masalahnya kan kalau masalah untuk jadwal ketemu dengan dosen aku ini kan dosen aku sibuk, jadi takut benar-benar nggak keburu aja. Enggak sih, Kak, kalau untuk surat rekomendasi ini harus tanda tangan basah. Jadi nggak boleh tanda tangan digital disatuin di siapanya ini, di si scanannya ini, nggak boleh. Memang harus tanda tangan basah. Mungkin kayak yang kakak bilang tadi, dari hari pertama keluar formatnya, langsung aja langsung aja kakak print, terus langsung aja kayak itu kan ada jangka 14 hari. Usahakanlah kalau misalnya memang hari pertama sama hari kedua datang ke kampus tetap sibuk, nggak apa-apa. Kayak demi beasiswa unggulan, ayo kita perjuangkan gitu. Jadi aku cerita ya, kemarin itu aku dapat beasiswa unggulan itu penuh lika-liku. Aku boleh nggak cerita? Kalian mau nggak ceritanya? Jadi itu yang pertama adalah aku kan udah aku bilang bahwa aku pendaftar KIP. Jadi di Universitas Negeri Medan itu pendaftar KIP itu belum ada UKT, belum ada besaran UKT. Jadi nggak dibilang tuh UKT-ku berapa. Sementara syarat untuk ikut wawancara adalah harus sudah punya UKT. Jadi aku di situ benar-benar hopeless banget kayak ini pasti udah nggak lolos nih karena itu pas wawancara si surat UKT ini tuh dikasih lihat ke kamera kan kayak mana KTP-mu ini terus sebelum diwawancara intinya itu ditunjukkan si surat UKT ini. Sementara aku nggak punya. Jadi aku udah mikir pasti gagal nih di tahap wawancara. Jadi aku selalu berdoa setiap hari intinya doaku gini. Semoga si pewawancaraku ini lupa nanya lupa nanya tentang UKT ini, itu pertanyaanku. Jadi ternyata pas aku wawancara, aku kan pakai laptop. Pada saat itu aku belum punya laptop, jadi aku pakai laptop punya saudara yang itu kebetulan udah lama banget nggak dipakai. Jadi itu udah berbulan-bulan nggak dipakai dan aku yang pertama pakai. Terus pas baru Zoom itu masih bagus. Itu masih sempet dibilang kayak, mana KTP kamu gitu kan. Aku tunjukin ke kamera KTP-ku, terus dibilang, apa kamu mana katanya. Apa sih namanya tuh, surat UKT kamu mana. Dan tiba-tiba aku bener-bener nggak nyangka, Zoom-nya itu, laptopnya itu mati. Laptopnya bener-bener mati, terus aku kayak ngerasa gini, pasti nanti nggak lolos nih karena dikira nggak ada persiapan dari si pewawancara ini kan, kayak kenapa laptopnya mati, apa nggak dicas, kayak nggak ada persiapan buat wawancara gitu kan. Aku mikirnya gitu, jadi aku langsung lah pakai HP, terus aku minta maaf ke pewawancaranya, maaf ya Pak, ini laptopnya. Aku jujur aja di situ memang laptopnya ini laptop kakak saya yang kebetulan udah lama nggak dipakai gitu aku bilang. Dan ternyata saking aku tadi sempat minta maaf, ini kelupaan tentang UKT ini kelupaan sama si pewawancaranya. Jadi aku langsung dikasih pertanyaan. Jadi aku lolos dari tahap itu. Jadi gitu Kak, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti mau 3 kali ke kampus pun nggak apa-apa dong demi beasiswa unggulan. Oke Kak? Oke Kak, thank you. Oke. Terus berlanjut ke Feli. Oke Kak, jadi sebelumnya itu aku mohon maaf
off-cam ya, Kak. Jadi sebelumnya itu aku kan udah pernah tanyain hal yang sama ke Kak Pram. Dan ini aku lebih ke arah aku minta pandangan Kakak aja sih dan saran Kakak. Jadi aku kan kontribusinya itu rencananya berupa bantuan gitu. Jadi kan aku jurusan perpajakan Universitas Brawijaya Kak. Dan di situ tuh aku sebenarnya mau membantu UMKM kecil gitu. Ingin membuat sosialisasi untuk UMKM agar mereka itu tahu caranya bayar pajak, terus tahu masyarakat yang awam tentang pajak, mereka bisa tahu gitu, oh pajak itu fungsinya ini, manfaatnya ini gitu. Dan aku ingin kasih bantuan gitu ke mereka yang mungkin kena tipu atau mereka dapat sanksi, tapi mereka nggak tahu kayak kenapa kok bisa dapat sanksi ini, padahal mereka belum bayar pajak gitu Kak. Nah tapi kata Kak Pram itu tuh bentuk bantuan. Jadi Kak Pram itu nyaraninnya dalam artian kayak training. Jadi bukan sekedar sosialisasi tapi training. Nah aku mau minta saran Kak Ulil gitu. Jadi gimana caranya biar program ini tuh lebih istilahnya lebih berdampak gitu dan lebih jangka panjang gitu. Tadi kasih gimana? Jadi aku minta saran Kak Ulil, gimana caranya biar program ini tuh biar lebih berdampak dan nggak cuman sosialisasi aja gitu. Nah, jadi untuk gini, apakah dari gimana? Kamu oke. Iya, Kak. Nah, jadi untuk biar gimana sih program ini tuh berdampak, tentunya mungkin gini ya, itu lebih mending dari apa enggak sih sosialisasinya itu dari kalau misalnya dari media sosial itu kamu apa kan orang tua, target kamu orang tua. Iya Kak, dan UMKM gitu sih Kak. Oke, jadi ini cukup apa sih ya? Aku belum pernah kepikiran soal ini. Soalnya kalau untuk sosialisasi yang berdampak gitu memang paling efektif itu dari media sosial dan itu memang targetnya anak-anak muda gitu kan. Tapi kalau dalam case ini tuh targetnya UMKM dan juga masyarakat yang tidak mengakses media sosial ya. Mungkin untuk pelatihannya itu kamu bisa gimana ya? Agar lebih berdampak. Jujur, aku belum tahu ya, Feli. Apakah nanti aku bisa jawab di chat aja? Kamu boleh chat aku. Oke, boleh banget Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, nanti kayak chatnya agak lebih panjang gitu ya. Soalnya tadi aku juga udah lupa kayak perpajakannya tadi gitu. Oke Kak. Oke. Terus ini tadi aku masih ada yang belum jawab ya di kolom komentar. Ada apa ya tadi? Kalau semakin banyak surat rekomendasi, semakin besar peluang lolos atau gak begitu mengaruhi, Kak. Jadi kan kemarin aku bilang satu aja dan ternyata di grup tuh aku lihat Kak Yuna jawab boleh lebih dari satu. Nah, jadi kalau dari aku tuh sebenarnya dari sharing bersama teman-teman gitu kan. Ini kan nggak ada patokannya ya. Jadi beasiswa unggulan itu nggak bilang eh, minimal satu. Eh, dia beasiswa unggulan cuma bilang melampirkan surat rekomendasi. Jadi kalau misalnya memang sesuai aturan satu aja. Menurut aku satu juga udah cukup sih. Asalkan memang formatnya itu udah bagus gitu loh. Nggak harus dua, apalagi dengan banyak dengan kesulitan kita nyari si rekomendasi ini. Dan kalau memang mau lebih dari satu pun dua aja, nggak usah terlalu banyak. Oke? Jadi satu boleh, dua maksimal juga boleh.
Terus, Kak, jadi transkrip nilai yang dilampirkan itu mulai dari semester 1 sampai semester yang sedang kami jalani saat ini, atau cukup transkrip nilai terakhir saja? Itu transkrip nilai dari semester terakhir, yang apa loh, yang di belakang ijazah. Yang di belakang ijazah tuh kan yang rata-rata dari nilai semester 1 sampai 6, rata-rata nilai sama rata-rata nilai ujian akhir. Jadi itu yang dicantumkan. Terus, Kak, apakah di BU ada target IPK yang patut dipertahankan jika diterima sebagai awardi, misal minimal IPK 3,0? Jadi untuk tahun ini tidak ada itu. Jadi sangat bersyukur tahun ini tidak ada. Cuman di tahun sebelumnya itu ada, tapi tahun ini nggak ada ya. Jadi boleh mau dapat berapapun IP kamu, tapi memang harus baiklah. Terus ada apa lagi Kak yang ingin bertanya? Izin Kak, saya saat ini masuk ongoing FKG. Prestasi yang saya punya itu di bidang kebumian yang menurut saya itu susah untuk dikaitkan dengan jurusan saya. Kalau menurut Kakak, apakah saya bisa membahasnya di esai atau tidak Kak? Jujur, kalau memang yang sama sekali tidak bisa dikaitkan, itu tidak usah sih. Itu tidak usah. Itu boleh, kamu boleh cantumkan apa aja. Tentang organisasi ataupun yang lain sebagainya. Kalau misalnya selain di kebumian masih ada dan ada yang bisa dikaitkan, itu boleh aja. Tapi gini juga sih, eh, kalau di kebumian ini kamu terinspirasi untuk ikut lomba yang lain, boleh aja. Kayak misalnya gini, aku kan kemarin tuh di lomba desain komik digital, yang mana itu juga sebenarnya kurang sesuai ya dengan jurusan aku. Tapi di situ aku buat bahwa dengan aku menang di desain komik digital itu, aku lebih semangat mengikuti lomba-lomba lain gitu sih. Jadi bisa juga sih di kebumian ini, terus kamu semangat buat mengikuti lomba-lomba lain dan mencari minat dan bakat kamu. Dan berakhir di jurusan FKG itu. Gitu ya, Bunga. Apakah menjawab? Oke, terus ini ada lagi yang bertanya, Fadli, Kak Fadli, silahkan Kak. Aku sebenarnya segan juga loh. Ini kakak ini S2, aku masih S1. Mau apa lagi? Ayo, silahkan Kak. Oke, baik Kak. Saya izin bertanya lagi ya Kak. Jadi mengenai tadi surat rekomendasi itu, ini saya mau make sure aja, mau memastikan aja. Kalau surat rekomendasi ini kan saya selesai S1, mau daftar S2, surat rekomendasi itu apakah dari pembimbing skripsi S1 saya atau dari S2? Tapi kalau dari S2 rasa-rasanya susah ya Kak, karena belum masuk juga kan, dan masih ongoing gitu ya, masih menunggu pengumuman. Ya Jadi Kak, jadi kalau rekomendasinya untuk S1. Jadi kalau untuk mahasiswa baru, baik itu S1, S2, dan S3, itu dari apanya ya, yang sebelumnya gitu. Jadi kayak mahasiswa baru S1 dari SMA, mahasiswa baru S2 itu tentu dari S1. Jadi memang mending pembimbing skripsi kakak sih, yang S1 itu. Oh baik, dan satu aja cukup ya, maksudnya untuk sebagai memenuhi persyaratan administrasi gitu. Mm-mm. Cukup cukup banget malah menurutku. Jadi kayak apa ya? Kita nggak harus melebih-lebihkan segala sesuatu agar terlihat agar terlihat gitu loh. Kalau memang menurut aku ya, dan teman-teman yang aku tanya banyak, bahkan banyak kita cerita-cerita, aku belum nemu yang lebih dari satu. Tapi kalau memang kemarin Kak Yuna bilang ya, boleh lebih dari satu, nggak apa-apa banget. Memang boleh, cuman itu tadi maksimal dua. Terserah kakak lah. Kalau misalnya mau satu boleh, dua boleh. Oke baik Kak, dan itu keluar template-nya itu pada saat pembukaan ya Kak ya? Iya, pada saat pembukaan pendaftaran.
Oh, oke baik. Jadi lebih baik menunggu rilisnya ya kayak baru dibuat. Betul. Kak. Terus Kak, sertifikat yang dicantumkan itu harus yang linear sama jurusan atau bebas? Tidak, itu berbeda-beda. Boleh. Kalau sertifikat itu semua sertifikat yang ada boleh. Soalnya kalau yang di essay itu kan yang harus diusahakan linear. Tapi kalau di sertifikat itu boleh apa aja. Aku ada sertifikat itu bener-beneran aku semua macam-macam. Karena di SMA itu semua lomba aku coba ikutin. Ada sertifikat Olim Matematika, terus tahfiz, terus komik digital, cipta cerpen, cipta puisi, lomba karya tulis ilmiah, pidato. Pokoknya itu kayak semua lomba yang ada aku ikutin. Dan yang lolos ya langsung aku masukkan ke sertifikatnya gitu. Jadi boleh aja ya, semuanya boleh. Terus ini dari Gracia. Silahkan. Malam, Kak. Malam, Gracia. Jadi aku mau tanya, Kak, kan aku lagi progres untuk esai. Nah, aku tuh bingung karena kan aku jurusan hubungan internasional dan aku tuh milih jurusan hubungan internasional itu nantinya mau berfokus pada studi gender yang nantinya semester pertama akan aku ambil elective courses-nya apa kayak matkul pilihan gitu. Nah, terus nah untuk apa yang aku udah lakukan itu aku cuma baru ikut workshop tentang gender sama nantinya ke India untuk ikut volunteer SDG 5 gender juga. Cuma yang apa untuk volunteer itu masih di Agustus sampai September. Jadi 1,5 bulan gitu, Kak. Nah, kan maksudnya kayak belum terrealisasikan. Jadi apakah boleh dicantumin? Maksudnya ditulis gitu. Aduh sayang banget ya di bulan Agustus kalau misalnya kayak di pendaftarannya itu kan kamu bisa buat nih pengalaman apa yang kamu dapatkan gitu kan. Itu kan menarik banget pasti. Cuman karena memang masih Agustus nggak apa-apa, itu tetap buat aja karena itu suatu prestasi yang sangat membanggakan. Dan kamu tadi bilang cuma ya Kak, astaga. Cuma guys, jadi ke India itu jadi volunteer cuma ya. Jadi itu tadi boleh sama sekali di-mention. Kalau di bagian India tadi meskipun belum berangkat. Terus tadi yang pertama apa sih Kak? Lupa. Workshop, Kak. Jadi kayak ya kayak ya diskusi sama anak-anak SMA gitu, Kak. Oh, jadi Kakak pematerinya? Enggak. Aku peserta. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa, nanti dari workshop itu, nanti tuh bisa disambungkan ke yang India itu, kalau memang bersambung. Nah, jadi begini, dari workshop itu, siapa pematerinya, dan kalau misalnya tuh, kita di essay itu harus menyebutkan secara spesifik gitu loh. Jangan kita buat, saya terinspirasi untuk mengikuti ini karena melihat, mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan dunia itulah kayak conference tadi itu karena siapa gitu. Jadi di workshop itu sebutkan siapa dia, kayak kenapa kamu terinspirasi dari dia dan bagaimana perjalanan kamu terinspirasi dia itu bisa mengantarkan kamu ke volunteer di India tadi. Gitu Kak. Jadi nggak apa-apa banget mention yang dari workshop itu juga. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Jadi ada lagi yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita masuk sesi apa dulu ya, dokumentasi. Kak Kila bisa SS nggak? Atau teman-teman ada yang lagi pegang laptop kah? Aku, oh, oke, bisa. Lihat ya. Hitung aja nanti ya. Pak. Yang lain yuk, on cam.
Jangan lupa dihitung ya, Kil. Nanti aku senyum mulu. Oke. Yang slide pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Wait. Belum. Ulang. 1, 2, 3. Terus yang slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua udah hadir sampai sekarang. Kita udah di jam 20.57. Nah, kalau ada pertanyaan lagi kayak yang tadi aku belum bisa jawab, itu boleh banget ditanya ya. Terus sama kalau misalnya ada pertanyaan baru, boleh di-drop di WA. Sama nanti kalau misalnya kalian tag, boleh kasih pesan-kesan ya. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih untuk malam ini. Semoga kita semua lolos beasiswa unggulan. Amin. Aku part 2-nya. Oke, terima kasih. Izin ya. Makasih banyak, Terima kasih. Kak.